Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya. Oke, kita mulai ya pertemuan kita pada siang hari ini. Sudah 27 orang yang masuk, nanti biar yang lain menyusul. Oke. Sebentar. Oke, slide saya bisa terlihat dengan baik. Slide presentasi saya. Bisa, Bisa. Pak. Saya, oke. Hari ini ya pertemuan pertama pasca UTS, ya nilai UTS-nya sudah saya bagikan ke rekan-rekan semua. Hasilnya seperti biasa, ya seperti kurva normal saja. Maksudnya kurva normal adalah yang mendapatkan nilai maksimum ada dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, lalu di rata-rata di tengah ada banyak, sekitar 50 sampai 60 rata-rata. Lalu yang nilai minim pun juga ada, walaupun tidak banyak juga. Jadi seperti biasa mengikuti kurva normal lah ya, untuk nilai yang maksimal ada, yang minimal ada, yang paling banyak jumlahnya yang di tengah-tengah. Gitu ya. Yang saya ingin tekankan jangan sampai nanti teman-teman istilahnya terdemotivasi atau tidak semangat kalau misalnya mendapatkan nilai yang di sini ya, yang di kiri. Oke, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu chapter 6. Semua materi sudah saya bagikan, silahkan di-download di web ya. Di chapter 6, ya, chapter ini kita akan membahas tentang inventory control models atau model ya, pengendalian persediaan ya, persediaan. Model pengendalian persediaan ya. Persediaan ini sudah teman-teman ketahui konsepnya di MK1 ya, kalau misalnya yang sudah mengambil manajemen keuangan 1 bisa berupa inventory barang mentah ya, bahan baku atau bahan mentah. Bisa juga inventory atau persediaan barang setengah jadi ya, maupun persediaan barang jadi. Nah, untuk membahas chapter 6, kita akan membagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama kita akan overview bagaimana teori dan konsepnya. Dan yang kedua, ya, and the second phase and the second section, we will discuss about the mathematical terms, ya, atau bagaimana kita akan menghitung ini secara matematis ya, inventory atau tingkat persediaan ya, tingkat persediaan. Hari ini kita akan sekali lagi karena ini models ya, namanya models, ada S berarti ada banyak sekali model. Yang kita tekankan pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu model IOQ sederhana ya, dan IOQ IOQ dengan diskon. IOQ itu apa, Pak? IOQ itu adalah Economic Order Quantity. Apa itu Economic Order Quantity?
nanti kita akan bahas juga, tapi secara singkat adalah jumlah yang harus kita pesan atau jumlah persediaan yang harus ada sehingga memiliki cost yang minimal. Ya, kita dari kemarin hanya fokusnya 2 ya, meminimalkan cost atau memaksimalkan keuntungan, dah gitu aja. Nah, ini economic order quantity adalah seberapa banyak barang yang kita pesan agar cost-nya minimal. Karena kalau kita memesan barang itu tidak hanya gratis, tapi ada cost-nya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke yang teori and concept. Ya, teori and concept. Introduction atau pengenalan tentang inventory atau persediaan itu apa ya? Inventory merupakan aset yang dinilai mahal dan penting bagi perusahaan. Khususnya perusahaan apa? Perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang yang memperjualbelikan produk fisik. Jadi kalau teman-teman lihat di neraca, inventory itu kan ada di bagian kiri atas atau di bagian aset lancar, dan inventory itu harus dikelola dengan baik, baik itu jumlahnya maupun ketersediaannya. Ya, jadi inventory atau persediaan itu termasuk aset ya dalam neraca di kiri atas ya, balance sheet yang penting dan mahal. Ya, kenapa mahal nanti kita bahas. Ya. Catatan yang berikutnya adalah lower inventory levels can reduce cost. Kalau misalnya kita punya persediaan yang sedikit, memang positifnya adalah ada cost yang mengecil, ya. Lower inventory levels itu can reduce cost, bisa menurunkan cost. Cost apa ya? Cost untuk pemesanan atau setup cost namanya. Karena kita ketika memesan inventory atau barang, it will not go for free, ya, tidak akan ada yang gratis, tetapi ada setup cost namanya, biaya pemesanan, dan ada handling cost. Tapi itu handling cost adalah cost yang timbul ketika kita menyimpan suatu persediaan, ya. Nah, inventory yang kecil itu memang bisa menurunkan cost, tetapi ini positifnya. Ada negatifnya. Low inventory levels may result in stock out and dissatisfied customer. Tapi kalau tingkat persediaan kita terlalu sedikit, benar cost-nya rendah. Ya, tetapi ketika stok sedikit nanti gampang apa? Gampang kehabisan stok. Ketika orang mau beli, maaf Pak, kita lagi tidak ready. Maaf Pak, lagi nggak ready barangnya. Maaf Pak, lagi kosong barangnya. Ketika banyak sekali orang mau beli terus barangnya kosong, nol, ya, maka akan tercipta apa? Ketidakpuasan pelanggan. Kenapa ya? Karena ketika mau dibeli nggak ada terus barangnya. Nah, oleh karena itu, ya jalan tengahnya apa? Most companies try to balance high and low inventory. Jadi perusahaan itu mencoba untuk mencari jumlah yang paling ideal. They will seek the ideal number of inventory, so tidak terlalu banyak cost yang keluar, tapi juga tidak akan mengakibatkan yang negatif ini. Jadi harus seimbang. Dia juga cost minimization, tapi juga tidak mengecewakan pelanggan. Nah, inventory is any store resource used to satisfy a current of returns. Maksudnya apa? Inventory yang kita punya, persediaan yang kita punya itu ya memang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ya. Nah, ini yang saya ceritakan di depan. Inventory itu bentuknya bisa apa? Bisa bahan mentah, raw materials, work in process atau barang setengah jadi, maupun finished goods atau barang jadi. Ya, finished goods. Oke. Nah, teman-teman, kalau yang ini nggak usah ya. Ini saya skip aja. Ini tadi yang maksudnya inventory itu, ini untuk insight saudara aja. Bahwa inventory itu katanya apa? Aset yang important
Important assets and expensive assets. Expensive assets. Moreover, lebih-lebih for manufacturer company, untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Kenapa? Karena inventory cost itu bisa memakan hampir sampai dengan ya 3/4 cost dari keseluruhan cost yang ada. Itu inventory cost itu memakan jumlah yang besar. Oleh karena itu kalau tidak dikelola, kalau tidak di-manage dengan baik, maka nanti teman-teman akan ya tadi bisa cost-nya bisa kebanyakan atau nanti mendapatkan yang namanya opportunity loss. Ini namanya opportunity loss. Mana ya? Nah ini, kalau misalnya orang mau beli, ya, tapi barangnya habis terus, itu namanya opportunity loss. Kita kehilangan kesempatan. Gitu ya. Oke, berikutnya. All organization, semua organisasi ya sebagian besar memiliki tipe sistem pengendalian inventory yang sama, kurang lebih sama. Ya. Inventory planning helps determine what goods or services need to be produced. Maksudnya apa? Perencanaan persediaan itu akan membantu manajer atau perusahaan untuk dapat menentukan produk dan jasa mana yang harus diproduksi dan dengan jumlah berapa kuantitinya. Ya, ini coba dibaca aja, ini terlalu konsep sih. Ya, saya skip aja ya. Oke. Nah, inventory proses itu terjadi ketika kapan? Ini ya, terjadinya inventory itu ketika kapan? Ini ya, suppliers adalah vendor kita. Vendor, ya, bisa vendor bahan baku, bisa barang setengah jadi, bisa macam-macam. Ya, raw materials ini adalah bahan bakunya, work in process itu barang setengah jadi, fabrication assembly itu adalah perakitan, setelah dirakit terus dia jadi barang jadi. Nah, di sela-sela ini itu terjadi yang namanya inventory storage. Ini inventory storage. Contohnya gimana, Pak? Ketika suppliers ya mengirimkan barang bahan baku ke kita, maka bahan baku itu akan apa? Ada penyimpanan. Ya. Lalu setelah penyimpanan dia diproses di sini, setelah diproses menjadi barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu juga terjadi apa setelahnya? Penyimpanan lagi. Ketika barang setengah jadi di penyimpanan itu dikeluarkan untuk dirakit, di assembly, fabrication assembly ini, maka akan ada apa? Barang jadi. Barang jadi sebelum dikirimkan atau didistribusikan ke customers, maka terjadi lagi apa? Inventory storage atau digudangkan misalnya kan, ya digudangkan. Jadi penggudangan atau inventory itu bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sini. Ya. Oke. Ini saya skip saja. Ini juga saya skip saja. Nah, ini ya, ini masih penjelasan yang tadi sih. Nah, sekarang inventory decision ini yang akan kita jawab. Ya, this is what we have to answer as a manager. The first question is how much to order. Berapa banyak setiap kali kita pesan barang, baik itu barang baku, setengah jadi maupun barang jadi ya. How much, ya, berapa banyak. The second decision that we must decide or made is when to order, kapan. Kapan. Yang pertama tadi berapa banyak, kedua kapan. Kalau kita pabriknya misalnya beroperasi dari Januari bulan 1 sampai Desember, ini kan ada 12 bulan nih. Di bulan-bulan ini, kapan kita harus order barang dan berapa banyak? Pertanyaannya kan itu. Yeah, so this is the main decision about inventory decision that the manager must decide. Yeah, they have to plan ahead. Harus di depan itu harus apa namanya?
menentukan, merencanakan di awal. Nah, tujuan utamanya biasanya apa sih? The major objective is to minimize total inventory cost. Ya, ini adalah tujuan utama. Ini adalah keputusan, ya, berapa banyak, kapan, mengorder, ini tujuan. Tujuannya apa sih? Meminimalkan total inventory cost, karena inventory atau persediaan itu memakan cost yang sangat besar. Ya, apa saja sih cost yang ada di inventory? Emang ada Pak biaya kalau kita nyimpen persediaan? Ada, ya. Namanya yang pertama, cost of items, atau ketika kita beli barang, nah itu kan namanya cost of item. Misal misalnya kita perusahaan dagang ya, usaha dagang, jualan apa? Misalnya kita kulaan beras. Kita kulaan beras nih, ya. Ketika kita mau beli beras, ya, kita mau beli beras 100 kg A 10.000. Berarti Rp 1 juta. Nah, 1 juta inilah yang namanya cost of item. Pembelian, ya, biaya pembelian material atau biaya pembelian barang. Kita mau beli 100 kg beras dengan harga kilonya 10.000, ya. Terus itu totalnya 1 juta karena 10 kali 1.000, 100 kali 10.000. Nah, itu namanya cost of item. Lalu ada yang namanya cost of ordering. Cost of ordering bukan Lord of the Ring ya, cost of ordering. Jadi jangan dibayangkan teman-teman kalau misalnya kita selalu memesan barang itu gratis, tidak ada biaya. Contoh yang paling gampang adalah biaya administrasi akan keluar. Kalau itu termasuk kita mengimpor barang, berarti ada biaya administrasi yang banyak sekali. Biaya cukai, biaya ekspor, impor, segala macam. Ada lagi biaya bills, misalnya bills apa? Bills telepon, ketika kita harus faksimili, segala macam. Ya, pokoknya biaya-biaya yang terkait dengan ketika kita mengusahakan untuk memesan barang, itu namanya cost of ordering. Yang berikutnya adalah cost of carrying atau holding. Maksudnya apa? Cost of carrying atau holding itu adalah ketika kita ini termasuk ini ya, biaya transportasi itu ya. Transportasi itu masuk ke cost of ordering. Maksudnya apa? Kita mesen beras. Kita mesen beras dari Delanggu, Klaten. Kita ada sekarang di Jogja. Ketika ngangkut 100 kilogram beras dari Delanggu ke Jogja itu kan nggak dipanggul pakai, nggak kita sunggi pakai orang ya. Orang pun dibayar ya kan pakai misalnya apa? Truk. Ya truk kan harus ada bayarannya juga. Gitu. Cost of carrying, apa itu cost of carrying? Cost of carrying atau holding adalah biaya menyimpan beras. Ketika beras 100 kg tadi sudah nyampe di gudang kita, ada tumpuan beras di sini. Jangan dikatakan bahwa ketika kita numpuk beras itu tidak terjadi biaya, tapi dia ada biaya. Misalnya biaya untuk pemeliharaan, biaya untuk biar berasnya tidak kutuan, ada treatment tertentu, itu holding cost namanya. Misalnya biar berasnya awet, ada kondisi tertentu yang kita jaga dan itu mengeluarkan biaya. Itu namanya holding cost. Lalu yang terakhir adalah cost of stock out. Ini maksudnya opportunity loss ya. Opportunity loss yang tadi. Ketika orang mau beli terus kita tidak ada barangnya, itu kan berarti kita rugi sebenarnya. Kita rugi karena apa? Karena orang mau beli tapi barangnya nggak ada. Gitu. Ya. Ini inventory decision, ini penting sekali. Ya, ini salah satu slide yang paling penting dalam ini. Oke, berikutnya. Nah, ini nggak salah. Ini ya tadi detailnya. Ini contoh detail dari masing-masingnya. Contoh detail. Ya. Yang bisa saya simpulkan adalah inventory cost itu
secara umum akan kita klasifikasikan menjadi dua. Jadi pembentuk inventory cost itu yang namanya ordering cost, atau kita biasakan menggunakan istilah setup cost, biaya yang dikeluarkan semua untuk memesan. Ini bill paying, inventory inquiries, processing and inspecting incoming inventories. Wah, banyak nih contohnya. Ya. Terus yang kedua, pembentuk inventory cost itu apa? Yang namanya carrying cost factors, atau biaya ketika kita menyimpan bahan baku, ya, atau kita biasakan dengan istilah holding cost. Holding itu kan menahan, menggenggam. Holding cost ya berarti menyimpan barang itu ya, holding cost. Ya, begitu. Next. Nah, ini yang akan kita pelajari pertama. Economic order quantity yang sederhana atau simple economic order quantity. Gampangnya adalah pakai soal sih, namanya pakai soal. Ya, ini dengan berbagai asumsi ya. Asumsinya, saudara banyak sekali asumsinya. Nanti bisa dibaca sendiri. Tapi asumsinya misalnya, demand is known and constant. Artinya permintaan barang kita, ya, permintaan barang kita itu sudah diketahui, ada informasinya, dan konstan, tidak berubah, fluktuatif gitu enggak. Tapi kalau misalnya kita setiap kali pesan 100 kilogram beras, setiap kali pesan 100 kilogram beras, setiap kali pesan 100 kilogram beras, itu salah satu asumsi untuk menggunakan economic order quantity. Ini yang pertama yang akan kita pelajari ya. Dan seterusnya, misalnya lead time. Lead time itu artinya jeda waktu antara kita pesan dengan barang datang. The lead time. The time between the placement orders and receipt of an order. Ya, jadi rentang waktu, misalnya saya pesan beras hari ini, datangnya hari Minggu, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 4 lead time. Itu maksudnya lead time. Diketahui informasi lead time. Ya, terus berikutnya adalah ini yang penting, yang 4. Purchase cost per unit is constant. Jadi ketika kita memesan barang, setiap kali pesan itu biaya pemesanan tiap unit itu ada terus konstan. Nah, satu-satunya biaya variabel yang berubah-ubah berdasarkan jumlah pesanan itu ada yang namanya misalnya ordering cost dan holding cost. Ya tadi, ada dua tadi. Ordering cost itu setup cost. Jangan bingung ya, ini sama aja. Holding cost ya, atau carrying cost. Ini sama. Holding cost dengan carrying cost sama. Ordering cost dengan setup cost sama. Jangan bingung. Ya. Oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, saya akan jelaskan sedikit tentang ini ya, ilustrasi tentang inventory. Ya, inventory. Ini inventory level nih, 0 sampai misalnya 100. Beras tadi kan 100 kg ya. Ini misalnya beras tadi, saya kulaan beras. Ya, terus ini kan 0 lagi. Nah, misalnya ini per minggu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Jadi kan ini hari nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya gitu ya. Nah, ketika barang nyampe di gudang saya, maka stok saya akan penuh kan. Ketika stok saya penuh, maka jumlahnya di sini nih. 100 kg. Ya, inventory level penuh ketika barang datang. Berjalannya waktu, ini kan beras saya jualin. Maka dia akan menurun, stoknya menurun. Ketika stoknya 0, harapannya adalah apa? Harapannya adalah berasnya datang lagi di saat 0. Stoknya penuh lagi, 100 lagi. Ya, 100 lagi. Lalu saya jual lagi, kan minggu kedua saya jual lagi. Nah, terus inventorinya menurun. Ketika 0, saya pesan lagi
penuh lagi di gudang saya 100. Lalu semakin berjalannya waktu dia menurun. Nah, kayak itu konsepnya. Ya, konsepnya. Nah, sekarang kita akan langsung menghitung inventory economic order quantity dengan menggunakan soal ya. Saya sudah siapkan soal. Teman-teman juga bisa melihat itu di web, bisa disimak bersama. Oke. Nah, ini sudah terlihat. Ini saya layar Word saya sudah terlihat ya. Sudah saya pindah ini. Terlihat ya? Halo, teman-teman? Ada ya? Sudah, Pak. Ada ya? Oke. Soal IOQ sederhana, karena ada dua ini, ada IOQ diskon, ada IOQ sederhana. Kita yang ke sini dulu nih. Ya, kita yang ke sini dulu. Ada sebuah soal seperti ini. Sebuah toko pengecer memiliki permintaan tetap suatu barang tertentu sebanyak 300 unit per tahun. Oke, setahun itu 300 unit nih. Oke. Harga barang per unitnya 200.000. Jadi 300 unit ini barangnya satunya harganya 200.000. Biaya pemesanan kalau misalnya kita pesan bisa dikatakan ordering cost atau setup cost juga. Itu setiap kali pesan itu 180.000. Setiap kali pesan 180.000. Ya. Dan tidak dipengaruhi oleh kuantitas barang yang dipesan dengan batas tertentu. Maksudnya apa? Kalau pesan 300 ya 180.000. Kalau pesan ini kan maksimum 500 unit ya. Kalau pesan 499 180.000. Mau pesan 1 ya 180.000. Mau pesan 2 ya 180.000. Mau pesan 500 180.000. Tapi kalau 501 nah itu beda soal. Ya, tapi di sini tidak ada keterangan. Ya. Oke. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang, nah ini ditetapkan sebagai persentase. 15% dari nilai persediaan barang. Jadi 15% dari nilai per unitnya. 15% dari nilai harga per unitnya. Jadi kalau misalnya kita nyimpan, kan nyimpan tadi ada yang namanya holding cost. Holding cost untuk setiap unit itu adalah 15% dari setiap harganya. Pertanyaannya adalah, tentukan besarnya kuantitas pemesanan barang yang ekonomis agar biaya persediaan dapat minimum. Jadi setiap tadi setahun ada 300 pesanan permintaannya, demand-nya. Ini kan harus dipenuhin. Misalnya kita tadi 300 itu 300 kg beras. Ini 300 kg beras itu saya setiap kali pesan itu harus berapa? Dan berapa kali untuk bisa memenuhi permintaan 300 unit. Gitu kan? Nah, untuk cara mencarinya, teman-teman sudah saya mudahkan dengan saya kasih Excel. Ya, saya kasih Excel dan saya kasih rumus juga. Itu nanti tinggal dipindahkan informasi-informasi ini ke Excel-nya. Ya. Oke, kita ke Excel-nya dulu. Bentar. Oke, Excel-nya sudah ada ya, sudah terlihat ya Excel dari tempat rekan-rekan semua ya. Sudah? Saya dibantu, tolong, saya dibantu siapa ya? Saya minta tolong siapa ya? Mas Syefran Khalid ada nggak? Ada, Pak. Ya, Mas Syefran sudah download materi belum? Sudah, Pak. Oke, saya dibantu ya, ini karena saya nggak bisa clear screen. Demand-nya berapa ya, demand-nya tadi ya? 300. 300. Harga per unitnya berapa, Mas? 200.000. 200.
Oke, setup cost-nya? Yang Setup, 180.000. ya, yang ordering, benar. 180.000. 180.000. Oke, holding cost-nya berapa persen dia bilang? 15%. 15%. Berarti 15%, kita tulis ini 15. Ya, nanti adalah 15% dari C3. 15% dari C3 itu maksudnya 15% dari price per unitnya, Mas. Jadi kalau misalnya ini 0, ini harusnya bentar. Sama dengan ini dikali ini. Nah, ini harusnya 15%. 15. Set. Oh, oke, kejauhan ya. Bentar. Nah, ini sebenarnya udah jadi semua nih jadinya ya. Nah, bentar. Ya. Economic order quantity itu yang kuning. Makasih Mas ya. Ampun. Ini sudah saya kasih ya template-nya. Teman-teman tinggal nanti kalau misalnya, nah nanti kan tidak boleh itu dihitung secara Excel, tapi kan harus ada jalan cerita, ya. Kalau mau jalan cerita nanti harus manual, jadi harus manual. Ini mempermudah saja ngitungnya. Jadi kayak kemarin ada beberapa yang saya tahu itu itu output QM for Windows, makanya tidak saya periksa. Soalnya kan sudah saya kasih informasi bahwa kalau misalnya tidak ada jalan cerita penghitungan itu tidak akan diperiksa. Jadi kalau misalnya output nggak diperiksa. Nah, ini teman-teman jalan ceritanya harus diketahui, dipahami walaupun sudah ada Excel-nya. Ya, harus ada diketahui kalau misalnya ada Excel-nya. Oke. Nah, sekarang dilihat, ini bukan jawabannya ya, jawabannya yang ini, 60. Berarti 60Q, 60 itu maksudnya apa? Nah, ini juga teman-teman kemarin jarang membuat interpretasi, analisis. Itu yang saya sayangkan, itu yang membuat nilainya nggak maksimal. Jadi 60 itu didapat dari rumus ini. 2 kali D, D-nya itu apa? D-nya itu demand ini loh. Ini D nih. Ya. 2 kali D kali S. S itu apa? Ini setup cost. Nah, lalu H itu apa? H itu holding cost. Ini holding cost. Nanti cari IOQ ini ya adalah akar pangkat 2 dari 2 kali demand-nya dikali setup cost per holding cost. Nanti dapatlah 60. Dapat 60 nih. Ya, dapat 60. Artinya apa interpretasinya? Artinya ya, misalnya tadi PT Beras ya, PT Beras harus ntar di atas saja biar bisa banyak tulisannya. PT Beras harus melakukan order ya gimana enaknya? PT Beras sebaiknya melakukan order dengan kuantitas sebanyak 60 gitu. 60 gitu aja, 60 unit. Nggak tahu 60-nya itu misalnya nanti kilogram beras atau apa ya. Jadi sekali pesan itu 60. Sekali pesan itu 60. Nah, average inventory itu apa? Average inventory adalah rata-rata persediaan di gudang adalah 30. Dapat dari mana, Pak? 30 itu dapat dari Q bagi 2. Ini, quantity sekali ordernya dibagi 2. Rata-ratanya 30. Nah, sekarang kalau misalnya saya tak tanya, tadi kan cowok ya, sekarang tak tanya. Mbak Siva Sonia ada nggak Mbak Siva? Iya, Pak. Nah, Mbak Siva demand-nya tadi setahun berapa Mbak Siva? 30. 30, benar.
Bentar. Demand-nya dalam setahun berapa ya? 300. 300. Tadi sudah dicari, sekali pesan harus pesan berapa, Mbak? 30. Benar, 30? 60, Pak, maaf. 60. Oke. Berarti kalau ada kebutuhan 300 per tahun, sekali pesan 60, untuk memenuhi satu tahun tuh harus berapa kali pesan, Mbak? 5 kali, Pak. 5 kali. Makanya di sini ada orders per, maksudnya adalah PT beras dalam 1 tahun harus memesan sebanyak 5 kali. Gitu. Oke, makasih Mbak. Terus annual setup cost atau setup cost annual, sama aja ya, setup cost annual dengan setup cost. Itu dapat dari mana? Kira-kira ada rumus ya, D per Q kali S. Tapi logikanya dari mana ini? Ya, logikanya dari mana? Coba saya minta tolong cowok lagi nih. Mbak Mas ini siapa nih namanya? Mas Remon. Mas Remon, ada Mas Remon? Mas Remon. Mas Remon. Oke, nggak ada. Mas Saka aja deh. Mas Saka ada nggak Mas Saka? Ada, Pak. Nah, Mas Saka tadi Iya, sudah dijawab temennya. Setahun itu order berapa kali, Mas? 5. 5. Sekali order itu memakan biaya berapa? Sekali order, Pak. Yang sekali order 300 ya, Pak. Biaya sekali order. Biaya setup cost setiap kali order tadi berapa? 180.000. 1.000. Berarti biaya order setahun berapa, Mas? Berarti 900.000, Pak. 100.000 itu dapat dari mana? Dari itu demand dikali apa, Pak, namanya, Pak? Kali itu. Ini benar. Tapi logikanya Iya. tadi kalau misalnya sekali pesan 180.000, kita 5 kali Iya. pesan, berarti kan 5 dikali 180.000 sebenarnya kan gampangnya. Iya. Ya, gitu. Makasih Mas Saka. Makasih, Pak. Jadi itu ya annual setup cost itu ya dapatnya. Walaupun memang rumusnya kayak gini ya, tapi teman-teman bisa dapat dengan gampang. Oh, sekali order 180.000, 5 kali order nih dalam setahun ya, tinggal dikali aja. Ya, tinggal dikali aja. Annual holding cost itu dapat dari ini ya. EOQ per 2 itu adalah average inventory dikali holding cost-nya. Berarti average inventory itu kan 30 dikali 30.000. Makanya dapat 900.000 juga. Nah, unit cost. Oke, tadi cowok sudah, cewek lagi sekarang. Mbak Silvianti, Mbak Silvi. Ya, Pak. Ya. Mbak Silvi, unit cost ini dapat dari mana sih? Dari harga itu dikali sama total demand 1 tahun. Ya, total demand 1 tahunnya berapa? 300. Unit cost-nya berapa per satu barang? 200.000. 200.000. Berarti unit cost itu jadi berapa? Jadi 60 juta, Pak. Dapat dari? Dari 300 dikali 200.000. Oke, itu. Nah, sekarang total cost, Mbak, sekalian. Kalau total cost itu adalah unit barang yang kita beli, ditambah biaya pemesanan, ditambah biaya untuk holding inventory-nya. Itu berapa, Mbak, di layar ini?
61.800.000, Pak. Dapat dari mana itu? Apa tambah Dari apa? 60 juta ditambah 900 sama 900. Oke, terima kasih Mbak Sylvia. Oke, ini adalah cara untuk teman-teman menyelesaikan soal IOQ. Ya, jadi sederhana. Yang penting teman-teman tahu maksud dari average inventory, orders per annual settlement cost dan lain-lain itu maksudnya tahu, ya itu nggak masalah. Ya, silakan nanti diulang lagi untuk latihan. Ya, latihannya sudah saya siapkan. Ya, sedikit saja latihannya kok. Ya. Terus berikutnya top share. Yang berikutnya adalah saya akan membahas yang kedua. Yang kedua itu kita lompat ke slide yang jauh nih ya. Yang pertama kan EOQ sederhana. Sekarang EOQ dengan diskon. Bentar, 40 berapa ya? Nah, ini EOQ dengan diskon. Ini contoh soalnya. Ya, ini contoh soal. Yang di PPT, di PowerPoint. Tapi akan saya lihatkan yang di contoh soal, yang di Word, yang sudah saya share ke teman-teman juga. Sekarang kita ke soal IOQ dengan diskon. Kok tadi soal IOQ sederhana sudah kita bahas caranya. Sekarang soal IOQ dengan diskon. Ya. Untuk menghasilkan produknya, PHP Co, ya, nama perusahaannya, membutuhkan bahan baku sebanyak 5.000 unit per tahun. 5.000 unit per tahun. Perusahaan telah menghitung biaya pemesanan 490.000. Oke. Untuk setiap kali pesan dan biaya penyimpanan sebanyak sebesar 20%. Oke. Ini sudah. Holdingnya 20%. Selama ini perusahaan selalu membeli bahan dari supplier sebanyak IOQ-nya. Untuk tahun ini, supplier memberikan tawaran kepada pihak php.co untuk memberikan diskon kuantitas. Intinya apa? Semakin banyak kita beli, harganya semakin murah kan? Ini kan seperti yang kita sering ada di kehidupan sehari-hari sebenarnya. Nah, ini di bawah ini adalah skema diskonnya. Skema diskon yang pertama apa? Jika perusahaan PHP itu membeli barang sampai 999, harga per unitnya 50.000. Kalau beli dari kisaran 1.000 sampai 2499, harganya per unit menjadi 48.000. Kalau misalnya skema diskon yang ketiga, beli lebih dari 2.500 unit, harganya menjadi 47.500. Nah, untuk memenuhi kebutuhan 5.000 unit ini, yang mana yang paling minim cost-nya dari ketiga alternatif skema diskon ini? Ya, saya akan meminta salah seorang untuk menganalisis soal dulu. Ya, kita analisis soal dulu. Saya minta tolong Mas Thomas. Mas Thomas, ada nggak Mas Thomas? Ya, Pak. Ya, Mas Thomas. Mas Thomas, kita analisis soal sebentar sebelum kita masuk untuk menghitung ya. Dari soal ini, Mas Thomas, yang dikatakan ordering cost-nya berapa ya? Atau setup cost-nya berapa ya? Setup cost. Setup cost 490, Pak. Berapa? 490.000. Oke. Demand berapa ya? Apa, Pak? Demand-nya berapa? 5.000 unit per tahun. 5.000 unit per tahun. Kalau saya tanya holding cost-nya berapa ya? Holding cost-nya sebesar 20% dari 20% dari harga itu.
Oke. Berarti kalau misal harga per unit 50.000 holding cost-nya berapa, Mas? Gimana, Pak? Kalau misalnya harga per unitnya 50.000, berarti holding cost-nya berapa rupiah? Yo, dihitung. Berapa? Cara ngitungnya gimana? 10.000. 10.000, 20% kali 50.000. Oke, Mas Thomas, makasih ya. Iya, Pak. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan soal ini? Ya, kan kita diminta tawarannya kan ada 3 ini. Kita harus pilih yang mana? Kita harus pilih yang mana dari ketiga ini? Ya, oke, kita akan lompat lagi ke Excel yang sudah saya share ke teman-teman. Ya, ada langkah sederhana. Ini ya. Ini sebentar. Ya, oke, diskon. Nah, ini saya tak nolkan dulu. Oke. Seperti biasa, jangan lupa yang di IOKI diskon ya. Nanti teman-teman sekali lagi ketika ujian seperti kemarin harus melampirkan hitung-hitungan manual. Kalau seperti ini cuma langsung order berapa kali, ini berapa, itu tidak akan sekali lagi tidak akan dikoreksi karena ya itu dapat dari mana kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, sekarang demand-nya adalah berapa tadi? Demand-nya adalah 5.000 benar ya? 5.000. Price per unitnya, nah ini macam-macam price per unitnya. Kita kosongkan dulu. Setup cost-nya berapa? Karena ada berapa? Price per unit itu ada macam-macam ya. Ada 3 ya, ada 50.000. Ya. Ada yang berapa? Ada yang 48.000 kan? Lalu ada yang apa lagi? Ada yang 47.500. Oke, setup cost-nya berapa? Tadi setup cost-nya 490.000. Holding cost-nya berapa? Holding cost-nya adalah 20%. Nah, sekarang langkah pertama, ya ingat langkah pertama adalah kita harus menghitung EOQ untuk masing-masing quantity, masing-masing harga. Ya, kan ini ada 3 skema harga ya. Kan ada 3 skema harga. Kita hitung satu-satu dulu. Karena ini sudah rumus, ya, kecuali teman-teman ketika ujian sekali lagi harus dihitung manual. Ya. Kita tinggal masukkan nih, price per unit yang pertama dulu. Kita yang 50.000 dulu ya. Kita tulis 50.000. 1, 2, 3. Set. 50.000 itu EOQ-nya berapa? 700. 700 nih. Ya, 700. Kita taruh di sini 700. Ya, kita taruh 700. Ya, berarti ini untuk yang berapa? Rp 50.000. Ya, EOQ-nya adalah 700. Sekarang kita yang kedua, 48.000. Kita rubah yang di sininya. 48.000. Kalau sekali lagi pakai Excel boleh, ketika ujian teman-teman harus tahu cara cari manual. Ini udah saya kasih loh di sini ya. Jangan ngikutin. Ya. Kalau 48.000 EOQ adalah 714. Ini nggak usah dibulatkan ke atas karena dia masih di bawah 0,5 ya. Jadi EOQ yang 48.714. Nih ya, EOQ 714. Terus EOQ yang ketiga, harga yang ketiga 47.500. 47.500. EOQ-nya berapa kalau harganya 47.500? Oh, kalau 47.500 harganya adalah 708 kok harga. Jumlahnya adalah 718. Karena 0,1 kita nggak usah bulatkan ke atas. Tetap aja 718. Nah, sekarang kita dapat nih di sini. Ya, sekarang kita perhatikan yang kotak ini dulu. Ya.
Kita perhatikan kotak yang ini. Ini untuk Rp 48.000. Yang bawahnya adalah untuk IOQ untuk Rp harga 47.500. Gitu ya. Nah, ini dapat 700, 14, 18. Sekarang kita akan melihat possibility-nya dengan skema tadi. Ya, kita lihat kemungkinan berdasarkan skema. Kemungkinan berdasarkan skema diskon tadi. Ya. Kalau harga 50.000 kita pesan 700, bisa nggak pesan 700 di harga 50.000? Kita lihat skema diskonnya, bisa nggak? Bisa nggak kalau kita mesen 50.000, kalau kita pesan 700 dapat harga 50.000, bisa nggak? Bisa, karena dia masih dalam range ini 0 sampai 990.000. Bisa ya. Oke, kalau bisa berarti di sini ditulis 700 juga. Oke. Sekarang yang harga kedua 45.000, kita evaluasi kemungkinannya berdasarkan skema. Kalau IOQ yang harga kedua dia bilang 714. Kita lihat di sini mungkin nggak 714? Ya. Mungkin nggak 714 di sini? Kita lihat skemanya. Untuk dapat 48.000 minimal perlu 1.000. Padahal IOQ-nya 714, berarti di sini tidak boleh ditulis 714, tidak boleh. Kenapa? Karena minimal beli itu 1.000. Karena tidak masuk dalam skema ini, berarti kita tuliskan minimal yang boleh dibeli. Di sini berapa? 1.000. Sekarang yang harga ketiga, IOQ yang ketiga, 718. Kita lihat lagi. 718 itu apakah bisa masuk skema? Untuk 47.500 minimal itu 2.500 atau lebih pemesanannya. Berarti ini nggak bisa juga. Berarti di sini harus kita taruh minimal order untuk harga 47.500. Berapa? 2.500. Oke, sekarang kita mau lihat total cost untuk masing-masing skema. Sekarang kita perhatikan yang ada di sini. Kita pindahkan angka-angka ini ya ke tabel yang di bawah. Ini sudah saya taruh contoh skema diskon di sini. Yang pertama ya. Maksudnya gimana, Pak? Lihat ya. Ini yang pertama kan 700 dengan harga 50.000. Tinggal dikasih aja unit price-nya 50.000, order quantity-nya 700. Nah, ini nanti langsung akan menghitung masing-masing. Tapi ingat ketika nanti ujian harus dihitung manual ya. Ini udah ada rumusnya nih. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita beli 700 dengan unit price harganya 50.000, ini totalan kita nih. Ini total kita nih. Ya. Sekarang skema yang kedua. Skema yang kedua berapa? Oh, 1.000. Harganya 1.000. Kuantitinya, sorry. Kuantitinya berapa? 1.000. Dengan harga berapa? Dengan harga 48.000. Nanti akan keluar cet annual material cost-nya. Oh, berapa tadi ya annual material cost-nya ya? Bentar, malah sini belum kita catat ya. Tadi 50.000 benar nggak? 50.000 tuh 23 unit cost. Oh ya, benar ya. Mana tak gedein dulu. Nah, ini dia ya. DC. Kalau ini berapa demand annual material cost-nya? Berarti kita tinggal cari 50.000 berapa? 5.000 dikali berapa? Kan tadi permintaannya 5.000. 5.000 dikali ini 240 juta. Ini berapa? Ya tinggal kita ini aja. Tinggal kita kebawain aja. Tinggal kita kebawain. Karena saya pakai Excel ya. Terus skema yang ketiga, harganya berapa? 47.500.
Order kuantitinya berapa di sini? 2.500. 2.500. Ya, yang di sini. Lalu annual material cost-nya berapa? Ingat, annual permintaannya tadi 5.000. Ya, 5.000 yang di depan dikali dengan harganya. Ya, demand-nya 5.000, C-nya berapa? C-nya 4.000. Berarti segini annual material cost-nya. Nah, untuk annual ordering cost tinggal kita ke bawah ini. Rumusnya udah ada nih. Nah, di sini ada. Terus annual carrying cost, ini total cost-nya. Dari ketiga ini, ya skema 1, 2, 3, pilihlah yang paling kecil. Yang paling kecil adalah skema yang kedua. Ini adalah yang paling kecil. Jadi, skema yang kedua adalah skema yang akan saya pilih. Berarti untuk menjawab soal yang tadi, yang ini, kita harus pilih mana? Ya, agar PHP Co mendapatkan ya total inventory cost yang paling kecil, maka mereka harus memilih skema diskon yang kedua dengan memesan sebesar 1.000 unit dengan total inventory cost sebesar berapa? 264.240.000. Ini dia kesimpulannya. Kalau nggak ada kesimpulan, otomatis nanti nilainya nggak akan maksimal. Dah gitu. Kelarlah yang IOQ dengan diskon. Ya. IOQ dengan diskon seperti itu. Ya. Itu adalah materi untuk hari ini, ya. Ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke latihan? Belum ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, ya. Belum, Pak. Oh ya, belum. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita akan lanjut ke latihan ya. Kita langsung ke WhatsApp group. Link untuk mengumpulkan latihan sudah ada. Ya, soal akan saya share di grup WhatsApp. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.